Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini dibuat pada hari Kamis, hari libur, hari kenaikan Isa Al-Masih. Ya, tentu saja banyak orang yang merasa terhibur dengan liburan ini, tetapi sayanya malah sedih. Ya, saya kesel gara-gara ada sebuah agenda besar yang justru malah tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi ceritanya begini, Baraya. Dulu itu saya pernah mencoba untuk menghubungi Pak Wali Kota menemukan akses untuk bertemu dengan Pak Wali Kota untuk membahas tentang korupsi di kota saya, Kota Bandung. Tapi ternyata Pak Wali Kotanya meninggal dunia, meninggal duluan, kemudian digantikan oleh Pak Yana. Jadi saya mencoba untuk menemukan akses bertemu dengan Pak Yana. Tapi ternyata Pak Yananya malah kena kasus korupsi. Jadi digantikan oleh Pak Ema sebagai pelaksana harian. Nah, tapi waktu saya udah ada janjian dengan orang yang dimaksud itu, ternyata juga tidak bisa karena ada masalah-masalah tertentu terkait dengan pencekalan yang dilakukan oleh KPK gitu. Jadi Pak Wali Kotanya meninggal, digantikan, penggantinya ternyata kena KPK, penggantinya berikutnya lagi sekarang juga sudah dicurigai atau diduga terlibat dalam kasus korupsi. Semoga masih diduga ya, belum beneran kena. Tapi dengan kasus-kasus yang semacam ini, selain bikin saya kesal, kan juga akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan. Kalau misalkan sebuah daerah atau sebuah wilayah itu ternyata tidak dipimpin oleh seseorang karena seseorang yang dimaksud meninggal, kemudian penggantinya kena KPK, kemudian penggantinya lagi juga diduga kasus korupsi dan sebagainya, kok kotanya masih jalan, berarti kan sebenarnya pemimpin dalam hal ini itu adalah pemimpin yang anfaedah gitu. Karena ada dan tidak adanya juga tidak jadi masalah. Dan kalau misalkan kita melihat juga, misalkan kita ngadain pemilu, kita ngadain pilkada, dari pilkada dan pemilu itu kemudian diangkatlah pemimpin. Ternyata setelah pemimpin yang baru itu muncul, kehidupan kita baik-baik saja. Ternyata hidup dan miskinnya kita itu tergantung sepenuhnya pada usaha kita sendiri. Jadi pemimpin yang diangkat kitanya gini-gini aja, pemimpin yang itu yang diangkat juga hasilnya gitu-gitu aja. Dengan kenyataan-kenyataan seperti itu, maka bisakah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa pemimpin itu ada dan tiadanya juga anfaedah, biasa-biasa aja. Kalau pemimpin silih berganti kita biasa-biasa aja, bahkan ketika tidak ada pemimpin seperti Kota Bandung juga biasa-biasa aja. Jadi apakah seperti itu? Ya tentu saja tidak seperti itu, Baraya. Itu diambil dari sebuah pengamatan yang terlampau sederhana gitu, terlampau dangkal lah, katakanlah seperti itu. Tapi kalaupun harus dijawab kenapa bisa seperti itu, kenapa pemimpin ada dan tiadanya kita tidak merasakan dampak apapun, maka jawabannya adalah karena banyak di antara pimpinan-pimpinan kita, birokrasi-birokrasi kita, sistem-sistem kita itu yang berjalan hanya pada formalitasnya aja, hanya pada administrasinya saja, bukan pada esensinya saja. Misalkan tiap tahun pemerintah kita itu buang-buang duit dengan pesta pora, dengan rapat besar-besaran di hotel mewah dan sebagainya. Untuk apa? Untuk buang anggaran. Jadi kenapa harus buang anggaran? Ya untuk bisa dituliskan dalam pelaporannya biar pelaporannya sempurna dan baik, dan pada periode selanjutnya anggarannya bahkan lebih besar lagi gitu. Jadi sebenarnya pelaporan itu menyelamatkan orang-orang yang tidak efektif dan efisien dalam pekerjaan. Jadi dalam hal ini formalitas itu justru digunakan, atau legalitas itu justru digunakan untuk menutupi kejahatan begitu. Atau misalkan contoh yang lain, di Indonesia ngadain pemilu, ya pemilu itu kan sekedar formalitas saja, pemilu itu sekedar basa-basi aja, itu hanya memenuhi sebuah syarat agar kita disebut sebagai negara demokrasi, karena syarat dari negara demokrasi itu adalah pemilu. Nah, dalamnya apakah benar-benar pemilu? Ya tidak. Ketika kita misalkan dipaksa untuk memilih orang-orang yang dimaksud ternyata berasal dari partai yang sama atau rezim yang sama, bahkan berasal dari keluarga yang sama, ya itu saja. Jadi sebenarnya kita ini bukan demokrasi, ya demokrasi secara formalitas, tetapi esensinya sebenarnya adalah oligarki dengan balutan mental-mental feodalisme, kan begitu ya. Atau misalnya KPK, misalkan KPK didirikan untuk apa? Ya secara formal didirikan untuk memerangi kasus korupsi itu. Tapi kan itu sebenarnya secara esensial kita tuh gak butuh KPK untuk bisa menyelesaikan korupsi yang sangat besar di Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa tidak dibutuhkan sebuah komisi khusus? Ya karena seluruh bukti korupsi itu ada di depan mata kita, dan tidak butuh sebuah penyidik dan penyelidik yang khusus, agen rahasia untuk ditempatkan di sana untuk bisa mengetahui kasus korupsi itu ada di mana. Itu bukti-bukti kasus korupsi itu terpampang nyata. Jadi misalkan gini, Baraya yang tinggal di pedesaan, misalkan Baraya cek orang-orang yang jadi kades di Indonesia itu biasanya kayak mendadak setelah diangkat jadi kades. Nggak tahu gimana ceritanya, padahal gaji kades itu ya se-PNS gitulah, kurang lebihnya se-PNS itu gitu. Jadi nggak mungkin dia kayak mendadak setelah jadi kades. Tapi pada faktanya ada banyak sekali kades-kades di Indonesia, tidak seluruhnya ya, tapi ada banyak sekali kades-kades di Indonesia yang kayak mendadak sejak dia diangkat, misalkan seperti itu. Nah, itu gak usah penyidik, gak usah penyelidik
khusus yang sebagainya untuk bisa menimang bahwa orang yang dimaksud itu terduga korupsi. Tinggal kita masuk ke dalam, cek fakta, pasti bakal ketemu gitu. Kemudian atau yang lainnya, misalkan teman saya yang sangat saya hormati, itu beliau adalah seorang akuntan, seorang yang hebat, kemudian dia masuk ke kedinasan yang dikelola dan didanai oleh pemerintah, didanai oleh APBD gitu dan APBN. Ternyata pas masuk ke sana, dia sebagai akuntan, dia langsung bisa menebak ada berapa ratus juta uang yang hilang. Dia langsung bisa nebak. Nah, jadi kalau satu orang akuntan masuk ke situ saja sudah bisa menduga, padahal baru hitung-hitungan kasar, itu sebenarnya kasus korupsi di Indonesia itu masif dan terjadi di mana-mana. Saya ketemu dengan teman saya, yang bikin rumah saya ini, dia itu kan adalah kontraktor yang biasa hubungan sama pemerintah, biasa hubungan dengan anggota DPR dan sebagainya. Kemudian dia diminta untuk bikin infrastruktur dibikin bangunan ini dan sebagainya. Dan dia dan teman-temannya mengatakan bahwa kalau misalkan ada hubungannya dengan proyek pemerintah dan hal yang semacam itu, biasanya pas mau bikin proyek itu dipalakin dulu sama pemerintah, dari mulai 20%, 30%, bahkan sampai ada yang 45%, hampir setengah dari dana untuk bikin proyek tertentu itu dipalakin sama birokrat. Nah, itu sebenarnya kita nggak usah butuh KPK, nggak usah butuh apa, kita wawancara orang yang dimaksud itu, kemudian lihat pencatatannya, kita akan menemukan angka korupsi besar-besaran di sana. Tapi kan kita tidak melakukan itu, karena apa? Karena KPK didirikan untuk formalitas saja, sedangkan kasus korupsi dan sebagainya itu dipikir-pikir dulu gitu, itu urusan yang nanti lagi gitu. Contoh yang lain lah, tentang betapa banyaknya bukti-bukti korupsi yang bisa kita lihat dan bisa kita dengar langsung. Kalau Baraya jalan-jalan ke pinggiran kota, ke gunung-gunung dan sebagainya, maka Baraya akan menemukan di situ misalkan hotel-hotel mewah, hotel-hotel megah, resort dan lain sebagainya. Padahal sudah diketahui bersama bahwa daerah tinggi itu, gunung itu adalah daerah resapan air yang tidak boleh dijadikan bahan bangunan, tidak boleh dijadikan bangunan kecuali beberapa persen saja. Itu ada peraturannya, ada amdalnya, ada petanya yang boleh didirikan bangunan dan sebagainya, itu semuanya ada. Tapi Baraya di waktu yang bersamaan, Baraya juga bisa melihat bahwa daerah gawir, daerah gunung, tebing yang seperti itu, yang daerah resapan air dan sebagainya, sekarang hotel-hotel megah didirikan di sana. Hotel-hotel itu mustahil bisa berdiri di sana tanpa nyogok. Karena memang di situ area yang tidak boleh didirikan bangunan, apalagi bangunan megah. Tapi faktanya di situ ada. Itu menunjukkan apa? Berdirinya hotel yang segede gaban gitu di daerah resapan air itu sudah menunjukkan adanya korupsi, menunjukkan adanya sogok. Jadi ngapain kita butuh KPK padahal bukti-bukti tentang korupsi itu ada di mana-mana. Baraya sudah tahu misalkan kalau mau jadi PNS itu Baraya harus bersaing dengan orang yang tidak ada namanya, tidak ada apanya, tiba-tiba jadi ternyata dia itu adalah anak dari pejabat, anak dari perwira dan sebagainya. Baraya bisa menemukan itu dan itu sudah menjadi rahasia umum. Kenapa juga sesuatu yang korupsi seperti itu dijadikan rahasia? Masalahnya apa? Oh, masalahnya karena kita tidak menemukan bukti. Oh, masalahnya adalah karena administrasinya tidak jelas. Masalahnya adalah karena kita tidak memiliki pengacara dan sebagainya yang ujung-ujungnya kembali lagi soal administratif, soal legalitas. Jadi legalitas dan administrasi itu dijadikan penghalang untuk kebenaran. Legalitas, formalitas itu justru sebaliknya digunakan oleh orang-orang jahat untuk melindungi kejahatannya. Jadi kalau misalkan korupsi, udah ketahuan korupsi, tapi nyari buktinya itu susah, nanti ribut sama pengacara, biayanya mahal, apa dan sebagainya, sehingga tidak jadi gitu. Jadi alasan dari kenapa Bandung misalkan bisa menjadi autopilot dengan atau tanpa pemimpin, atau misalkan alasan kenapa kita pemimpinnya begini dan begitu, tetap saja nasibnya kita sama-sama aja sebenarnya seperti ini, dengan penjelasan yang dangkal tadi itu, maka jawabannya itu adalah bahwa semua pemimpin-pemimpin itu mau bergerak pun harus tertutup sama protokol, sama administrasi, sama legalitas, harus ada alat bukti dan sebagainya, yang semuanya itu justru malah dikuasai oleh para mafia, sehingga kita tidak bisa apa-apa. Ya, ini mah Baraya sekedar curhat aja ya. Jadi sebenarnya saya sudah menyiapkan banyak video nanti. Cuman gara-gara hari ini saya agendanya itu adalah ngobrol dengan pemerintah, dengan anggota DPR dan sebagainya, tapi gagal gara-gara masalah-masalah yang tadi. Jadi saya curhat aja. Tapi semoga curhat ini bermanfaat, semoga ini menggerakkan kita, memotivasi kita untuk menjadi orang yang baik dan bisa menyelamatkan Indonesia di masa depan. Kalaupun kita tidak bisa menjadi penyelamat Indonesia di hari ini, setelah kita mati, setidaknya ide-ide, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, perjuangan-perjuangan kita itu bisa mengantarkan anak cucu kita menjadi anak-anak yang lebih berbahagia dan membawa Indonesia ke sebuah puncak kejayaan. Terima kasih karena sudah menyimak Kayak Ngimpi ya. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.